berdosa, bukan. Syarat jadi orang saleh bukan tidak berdosa, tapi dia orang yang senantiasa bertobat dari dosanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia selalu menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak. Jadi la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu telah melakukan dosa yang banyak terhadap dirinya sendiri, sudah menggolimi diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa yang banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah berpikir Allah tidak akan mengampuni saya. Bena dalam pikiran dan nyosam menagu pampur belum ya Allah. Maka Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, yaitu bagi siapa yang ingin bertaubat. Siapa yang mau mohon ampun, Allah akan mengampuninya. Siapa yang ingin bertaubat kepada Allah, maka pintu taubat terbuka, tidak pernah tertutup kecuali pada dua keadaan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dua keadaan baru pintu taubat tertutup. Kapan? Nabi menyebutkan di dalam sabda beliau, ketika nyawa seseorang sudah sampai di tenggorokan, yuhadzir, yaitu ketika nyawa sudah di tenggorokan, baru taubat. Maka ketika itu pintu taubat tertutup. Kemudian yang kedua, ketika matahari sudah keluar dari arah barat, baru pintu taubat tertutup. Sebelum dua keadaan ini, pintu taubat terbuka kepada siapapun, terbuka. Yang penting ada kemauan dan tekad untuk bertobat kepada Allah, Allah akan memberi taubat. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Mengampuni dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan yang paling besar lagi kepada manusia. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam. Firman Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selagi mau berdoa kepadaku dan mengharapkan kepadaku, yaitu berdoa minta ampun, selagi mantan katim laki ampun ba Allah, mantan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, mudah dari Allah lu akan lu ampuni kepada roh maka minka, sebanyak manapun dosa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak pernah peduli dengan banyaknya dosamu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian setelah itu Allah kembali mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, law kanat dunubuka, andaikan dosa-dosamu itu sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'ah, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan menerima kalian dengan 10 bumi juga kemaafan, keampunan. Ini adalah merupakan hadis yang memberi harapan besar kepada semua orang yang berdosa dan kepada semua orang
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka perbanyaklah taubat dan perbanyaklah istighfar di dalam kehidupan kita. Dan Nabi Yahudi pernah berperingat khusus Qurina tentang masalah istighfar. Nabi pernah mengingatkan kepada orang perempuan. Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para ulil yang mengandung, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Wahai ulil yang kepada Rasul, bersedekahlah kalian. Wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar oleh kalian, wahai perempuan. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar, karena kalian urun-urun paling dalam neraka. Untuk orang perempuan khusus disebut oleh Nabi SAW, perbanyak istighfar oleh Nabi SAW. Karena kebanyakan orang yang dihadap oleh Allah di dalam neraka adalah orang perempuan. Maka Nabi guyur hal untuk selamat dari neraka bagi urina, guyur pula bersedekah. Kemudian yang kedua, guyur pula istighfar. Maka ingatkan urina kita, istri kita, anak-anak kita, kemudian saudara-saudara kita, ingatkan agar mereka memperbanyak istighfar. Karena Nabi menyuruh secara khusus kepada urina supaya mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyuruh untuk beristighfar yang banyak bagi urina. Jadi ini salah satu amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah adalah al-iktsaru minal ihsani ilal khalqi bil qawli wal fi'li wal mal, yaitu memperbanyak berbuat baik kepada manusia. Banyak berbuat baik kepada manusia adalah salah satu sebab dari sebab-sebab selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yang berbuat baik dengan harta kita, ataukah dengan ucapan kita, ataukah dengan perbuatan kita? Yang penting berbuat baik kepada manusia. Dan jangan pernah menjadi urung-urung yang suka menzalimi manusia. Jangan menjadi urung yang suka menzalimi manusia. Apakah menzalimi dengan perkataan atau perbuatan atau dengan lain sebagainya. Yang penting jangan pernah melakukan kezaliman. Karena yang paling mempercepat datangnya azab Allah adalah kezaliman. Kezaliman. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara hal yang paling cepat datangnya azab Allah di dunia bersamaan dengan azab akhirat nanti yang menunggunya, dua merupakan. Yang pertama azab dunia, kemudian ditunggu oleh azab akhirat. Nah, dua dosa oleh Nabi. Yang pertama adalah dosa kezaliman, kemudian yang kedua uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini ganda azabnya, azab dunia dan juga azab akhirat. Nah, dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengadab hambanya di dunia untuk tidak diadab di akhirat. Tapi dosa kezaliman dan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu dua tempat akan dirasakan oleh hamba. Bila kita melakukan kezaliman, Allah menyegerakan adab di dunia serta adab lain menunggu di akhirat. Itu menunjukkan kepada buruknya kezaliman dan buruknya dosa durhaka kepada kedua
orang tua, maka jauhi amalan tersebut. Jauhi amalan tersebut. Kezaliman disampaikan oleh Nabi adalah kegelapan hari akhirat. Kegelapan hari akhirat. Maka berhati-hatilah dari kezaliman. Jangan pernah menzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba oleh Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Allah berkata, kalau mengharamkan kezaliman terhadap diri orang sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka aku juga, kata Allah, menjadikan di antara kalian kezaliman itu haram. Tidak boleh. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling melakukan kezaliman, tapi berilah ihsan di antara kalian, yaitu berbuat baiklah kepada manusia. Karena berbuat baik kepada manusia akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, si barang kuasa yang melepaskan dari firdaul mukmin kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Punya kesusahan kiamatnya azab hari kiamat. Ketika seseorang melepaskan di dunia ini firdaul mukmin dari kesusahan dunia, balasannya Allah akan melepaskannya nanti dari kesusahan hari kiamat. Dan yang perlu kita tahu, kesusahan kiamat itu adalah azab. Kesusahan hari kiamat itu adalah azab. Orang yang susah hari kiamat itulah orang yang diazab. Bedanya dengan dipermasalahkan hisab macam itu sudah menjadi azab. Ketika dihisab oleh Allah pada hari kiamat, dipermasalahkan azab, dipermasalahkan hisab, itu sudah menjadi sebuah azab. Karena berat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipermasalahkan azab hisab katanya. Maka ketika di dunia dia pernah berbuat baik kepada manusia, melepaskannya dari sebuah kesulitan, maka Allah akan berpulih-pulihnya dari kesulitan hari kiamat. Akan dilepaskan dari kesulitan hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, wa yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kepada orang yang sedang ditimpa dengan kesusahan, mu'sir. Mu'sirnya maksudnya orang yang dililit hutang. Orang yang tengah mengutang, air bayu diutang, lalu diberi oleh seseorang kepadanya kemudahan. Orang nak mengutang padanya, air bayu, sehingga kita beri tanggung. Watena ni bayu, kata tepu keadaan banyak tengah laginya, kita memberi tanggung. Dia adalah termasuk orang yang meringankan orang yang sedang ditimpa dengan tailid. Purdakan bahasa katanya, bangkrut, hai bayu utang. Ataupun getanya membantunya di dalam membayar hutang. Gonya kagum hutang, hai bayu, tapi pun tak bantu secara finansial. Tak kumpul-kumpul, tak bantu orangnya untuk bayar hutang karena memang sudah terlilit hutang dan tidak mungkin lagi membayar. Itu bagian dari orang yang meringankan orang yang sedang dalam dilitan hutang. Maka Allah akan memberikan kepadanya yassarallahu lahu fid dunya.
Allah akan memudahkan bagi orang tersebut di dunia dan juga di akhirat. Dua-dua negeri dimudahkan oleh Allah. Di dunia diberi kemudahan oleh Allah, di akhirat juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Fir'aun sebelum ditanya, nah urang yang urangnya selalu mengutus pekerjaannya untuk ialah keutang. Kemudian dia berpesan kepada orang yang mengutus, nah orang yang sedang dalam keadaan tidak mampu bayar hutang, maka berilah kepadanya kelonggaran. Semoga Allah memberi kelonggaran kepada kitanya. Maka para petugas itu pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setiap merokok udung yang bayar hutang, maka diberi tangguh, sehingga orang ini meninggal dunia. Kemudian ada orang yang bermimpi bertemu dengan orang tersebut, lalu ditanyakan, apa yang Allah lakukan kepada dirimu? Lalu orang tersebut mengatakan karena uruji hidrogala di kemudahan kepada manusia, memberi maaf ketika tidak mampu bayar, maka hari ini juga engkau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keringanan dan juga kemudahan baginya. Kemudian Nabi mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jangan buka aib orang mukmin. Kami-kami aib kau. Tapi kalau aib sudah terbuka, usaha untuk tutup. Takut. Nabi mengatakan, so yang tu aib orang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Kita tolong siara katanya, Allah tolong katanya. Maka melakukan ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebab untuk kita aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari kemurkaan Allah, dan juga aman dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi menyebutkan yang demikian, maka beliau tidak berbohong, pasti benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara yang terakhir mungkin kita sebutkan, karena waktu ini sejam, sebenarnya sudah lebih menit. Nah, di antara sebab untuk kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa senjata orang mukmin. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah menyelamatkan kita dari azab-azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah murkai. Berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa minta selamat dari azab kubur, kemudian selamat dari azab jahannam, yaitu azab neraka. Sebelum kita selesai dari sholat, sebelum tasalud, diperingat oleh Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri,
Dan ya Allah, Lun berlindung kepada Ron dari adab kubur. Karena adab kubur itu pasti ada. Adab kubur pasti ada. Tidak orang Yahudi pernah hijabah Aisyah radhiyallahu anha, lalu orang Yahudinya dikun Mbak Aisyah. Lun mohon semoga roh baik kenang adab kubur. Kemudian ketika Nabi SAW pulang, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, punah adab kubur? Lalu Nabi mengatakan adab kubur, na'am. Ya, bukan Nabi adab kuburnya, nah. Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini dicoba di dalam kuburannya, yaitu diberi adab di dalam kuburannya. Ada adab kubur dan ada nikmat kubur. Maka Nabi SAW menyuruh kitanya untuk berlindung kepada Allah dari yang pertama adab jahannam, kemudian yang kedua wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Rasulullah SAW menyuruh kitanya untuk minta ampun, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kitanya dari adab kubur. Maka banyak berdoa dari adab kubur, dari adab neraka, dari adab dunia. Di dunia bisa jadi Allah mengadab hambanya di dunia karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Maka Nabi, di antara doa Nabi SAW, Nabi pernah berdoa di pagi hari dan juga di sore hari, dan doanya sangat baik apabila kita yang hafal dan itu yang amalkan setiap hari. Apa yang diminta oleh Nabi SAW? Nabi meminta, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Lu memohon keselamatan kepada Ron, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Mohon keselamatan dunia akhirat. Nabi memohon setiap sore, setiap pagi Nabi membaca doa itu. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Pendek. Dan ada yang panjang. Yang panjang di Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, Lu mohon kepada Tuhan kemaafan dan juga keselamatan fi dini, keselamatan dalam agama Lu, wa dunyaya, keselamatan dalam dunia Lu, wa ahli, keselamatan dalam keluarga Lu, wa mali, keselamatan dalam harta Lu. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutuplah aibku. Baik muka aib Lu, ya Allah, itu manusia, tutup. Allahumma astur awrati wa amin rawati, dan nepu aman ku rasa takut Lu, ya Allah, rasaya. Allahumma hafadni min baini yadayya, ya Allah, menjaga Lu dari arah Lu, ya Allah. Wa min khalfi, dan menjaga Lu dari arah likut Lu. Wa an yamini wa an shimali, dan menjaga Lu, ya Allah, dari mana? Dari wi. Wa min fawqi, dan menjaga Lu, ya Allah, dari arah atas. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan Lu berlindung dengan keagungan Roh, ya Allah, daripada Lu diserang dari arah bawah. Sudah mohon perlindungan dari segala arah. Lalu tamu-laki yang selamat dalam segala hal, selamat agama, selamat dunia, selamat keluarga, selamat harta. Kemudian minta perlindungan, berlindung, ya Allah, dari semua arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah. Habis dilakukan perlindungan. Nabi membaca doa tersebut. Maka bedanya juga mohon kepada Allah. Itu adalah di antara doa yang sangat bermanfaat dan juga sangat penting untuk bedanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
di antara sebab untuk selamat dari azab Allah adalah dengan kita berdoa minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan doa sebelum salat. Mohon kepada Allah. Jangan tinggalkan seperti doa yang dibacakan oleh Nabi sekurang-kurangnya dia baca, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Apabila Allah menyelamatkan dunia dan akhirat, maka sungguh dia adalah beruntung. Sungguh dia adalah beruntung. Jadi, ini di antara sebagian dari amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tambahan yang kita baca hadis kuno adalah berzikir. Jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berzikir. Biasakan sambil jalan, sambil duduk, sambil kita bekerja, terus dalam keadaan berzikir. Ketika lisan kita sibuk dengan zikir, maka insya Allah pikiran kita tidak melamun dan tidak berpikir yang bukan-bukan. Kita coba, jika biasa kita dengan zikir, insya Allah pikiran kita akan jauh dari pikiran-pikiran yang buruk, jauh dari ketergantungan dengan memikirkan dunia semata-mata. Kita coba sambil tajak kita berzikir, yang bunuh subhanallah bihamdi sertuh ke sirah tajak, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sertuh ke, maka insya Allah akan baik kehidupan kita dan juga akan kita merasakan manfaat di dalam hidup kita. Mungkin malamnya mantap yang dapat kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan mantapna pada waktu hadis yang berhubungan dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sempat kita sebut pada waktu yang lain, dan semoga kita semakin kuat juga di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Allah mantap, kemudian ada pertanyaan, mungkin kita lanjut dengan pertanyaan. Ya. Ya. Zikir. Dan kali pernah mungkin kita sebutkan di awal pertemuan bahwasanya zikir, para ulama menyebutkan zikir yang dimaksudkan adalah zikir yang ada lafaz. Zikir yang ada lafaz, maka zikir itu harus dilafazkan dengan lisan. Sehingga para ulama menyebutkan zikir yang terbaik adalah zikir yang dari hati kemudian diucapkan oleh mulut. Dia keluar dari hati, tapi tetap yang ucap adalah mulut. Ini yang paling betul. Kemudian yang kedua adalah zikir yang diucapkan oleh mulut kemudian ke hati. Kemudian peringkat yang ketiga adalah peringkat cuman zikir mulut saja, tapi hati tidak ikut. Nyo peringkat yang kedua. Namun yang terbaiknya adalah yang sumbernya dari hati kemudian naik ke lisan. Kemudian yang kedua yang dari lisan kemudian turun ke hati. Kemudian yang ketiga yang cuman lisan saja tidak diikuti oleh hati. Pahala memang kecil pahala orang yang berzikir dengan hati yang lalai. Namun apakah tidak boleh berzikir dengan hati? Ada zikir-zikir yang berhubungan dengan hati, tapi bukan zikir dalam bentuk lafaz. Kalau yang lafaz mesti dilafaz. Kita zikir yang berhubungan dengan hati seperti merenung dan mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah atau al-Quraniyah, yaitu mentadabbur, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan merenungnya tentunya dengan
hati dan pikiran. Dia tidak ada ucapan. Berpikir itu bagian dari zikir. Namun zikir yang bukan berupa lafaz, tapi dia berupa menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghayati tentang ciptaan-ciptaan Allah, itu bagian dari berzikir. Karena zikir itu disebutkan oleh para ulama, zikir itu adalah mengingatkan manusia dari kelalaian. Mengingatkan manusia dari kelalaian. Itulah zikir. Yaitu untuk mengingatkan Allah, mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berupa lafaz, yang itu mesti dilafazkan. Dan ada yang sifatnya berupa tadabbur, merenung tentang kekuasaan Allah. Itu juga bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mempelajari ilmu itu disebut juga orang yang berzikir, karena dia sedang mencari tahu tentang Allah dan juga tentang agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kelalaian. Ini juga bagian dari zikir, sehingga disebutlah halaqah ilmu sebagai halaqah zikir, karena di dalamnya urun-urun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Hayyul Qayyum. Ya. Tapi yang lebih tepat wallahu a'lam adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Mungkin dapat sedikit malamnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan keredaannya kepada kitanya, dan juga semoga senantiasa Allah memberikan keselamatan kepada kita yang dunia dan akhirat. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Good.